Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita belajar tentang surat Al-Falaq bahwa bagaimana untuk melawan sihir, melawan santet dan lain sebagainya, orang-orang yang dengki yang bisa menghancurkan kita. Tapi itu bisa ditangkal dengan surat Al-Falaq. Ini ada lagi satu bahaya. Kalau kemarin bahayanya berasal dari dual, maka ini adalah bahaya yang berasal dari dalam diri kita. Dan ini juga Allah memberikan caranya agar bisa menangkal satu bahaya ini. Ini bahaya yang sangat luar biasa, karena satu bahaya ini dihadapi dengan 3 perisai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bahaya itu? Qul a'udzu birabbin nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Rabb artinya pencipta, artinya pemelihara, artinya penguasa. Kita dalam surat Al-Alaq sudah belajar tentang Iqra bismi rabbika, bacalah dengan nama Tuhanmu, belajarlah atas nama Tuhanmu. Yang Tuhanmu itu kemudian alladzi khalaq, dijelaskan yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq, menciptakan manusia dari al-alaq. Maka ini dijelaskan lagi bahwa agar kita bisa menangkal satu bahaya itu, maka kita harus minta perlindungan kepada Tuhan kita yang menciptakan kita. Dia yang, tapi kadang-kadang ada orang yang mencipta tapi tidak memiliki dan tidak berkuasa. Maka ditegaskan lagi bahwa yang harus kita minta perlindungan itu adalah Malikin Nas. Dia adalah penguasa manusia. Dia adalah pemilik manusia. Ada yang memiliki tapi tidak menguasai. Ini selain memiliki juga menguasai. Bahkan ada yang memaknai sebagai raja manusia, Malikin Nas, raja manusia. Sehingga sebenarnya yang berhak memerintah, yang berhak membuat aturan untuk manusia itu adalah hanya Malikin Nas. Yang kedua, itu perisai yang kedua. Perisai yang ketiga adalah Ilahin Nas. Kita diminta untuk berlindung kepada ilah, sembahan manusia, Tuhan manusia. Artinya dia yang maha tinggi, dia yang layak diibadahi, yang layak disembah, dialah yang layak ditaati. Karena kadang ada yang jadi raja tetapi dia tidak ditaati, maka itu bukan ilah. Maka ini adalah lengkap, kita diminta untuk berlindung kepada pencipta manusia, raja manusia, dan yang harus ditaati oleh manusia. Dari apa bahaya itu, yang sangat berbahaya itu, sampai Allah memberikan 3 perisai pengingat kepada diri kita, yaitu min syarril waswasil khannas, dari kejahatan setan yang selalu bersembunyi. Artinya manusia tidak bisa melihatnya. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas, dia yang membisikkan dalam dada manusia. Pernahkah sahabat misalnya ketika ingin memutuskan sesuatu, kemudian ada bisikan? Bisikan itu ada 2, ada positif, ada negatif. Maka surat ini juga mengajarkan kepada kita tentang berpikir positif. Kalau kita ada 2 bisikan, yang positif dan yang negatif, maka pilihlah yang negatif. Contohnya begini, yang berpikir negatif itu dia ketika menghadapi sebuah kesulitan akan berpikir, wah ini tidak bisa, ini tidak bisa karena sulit. Tapi orang yang berpikir positif, ini sulit tapi bisa. Sedikit sebenarnya perbedaannya. Bahkan dalam suatu riwayat disebutkan Safiyah berkunjung kepada Nabi SAW yang saat itu sedang itikaf. Lalu beliau keluar bersamanya di malam hari untuk menghantarkan pulang ke rumahnya. Kemudian Nabi bertemu dengan 2 orang laki-laki di kalangan Ansor, dan saat melihat Nabi berdua dengan seorang wanita, dia bergegas pergi dengan cepat. Maka Rasulullah memanggil mereka, perlahan-lahan kamu berdua. Sesungguhnya ini adalah Safiyah. Kamu jangan salah sangka dulu, katanya. Kemudian kata Rasul, inna syaitana tajri minabni adam mazrad dami wa ini khasitu ayakdifa fi qulubikuma syai'a. Sesungguhnya setan itu mengalir ke dalam tubuh anak Adam melalui aliran darahnya. Dan sesungguhnya aku merasa khawatir bila dilemparkan sesuatu atau prasangka buruk ke dalam hati kamu berdua. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam salah satu hadis Bukhari juga menyebutkan bahwa sesungguhnya setan itu meletakkan belalainya di hati anak Adam. Jika anak Adam mengingat Allah, maka bersembunyi, dan jika ia lupa kepada Allah, maka setan menelan hatinya. Maka itulah yang dimaksud dengan
bisikan setan yang tersembunyi. Maka pilihlah pikiran positif. Dalam setiap hal kadang-kadang kita bertemu dengan bisikan-bisikan itu. Maka prasangka buruk, pikiran negatif, orang ketika dia ingin menggapai kesuksesan, maka ada bisikan, untuk apa sukses? Untuk apa berhasil? Itu adalah salah satu pikiran negatif yang harus kita ikuti. Minal jinnati wanas. Al-khonas itu atau setan yang tersembunyi itu kadang-kadang berasal dari jin, juga berasal dari manusia. Seorang sahabat ada yang bertanya, apakah ada setan dari jenis manusia? Ya ada, kata Rasul, bahwa ketika manusia bergaul dengan orang-orang yang jahat, otomatis dia akan dibisiki dengan kejahatan-kejahatan. Maka ini pelajaran untuk kita, bahwa untuk menjaga diri kita dari kejahatan, menjaga diri kita dari bisikan-bisikan. Jadi musuh yang paling utama itu yang ada dalam diri kita, pikiran kita sendiri. Kalau pikiran kita negatif, maka kalau kita berpikir tidak bisa, maka tidak bisa akhirnya. Itu adalah salah satu bentuk pikiran negatif yang ada dalam diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.